Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya padi yang ketiga. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang pemupukan. Jadi pemeliharaan tanaman padi itu mulai dari pemupukan, penyulaman, ya. Kemudian pemupukan sudah kita bahas. Selanjutnya adalah pengairan. Nah, mohon maaf minggu lalu terkendala jaringan. Hari ini kita coba, mudah-mudahan internet tidak masalah. Ada 2 slide yang minggu lalu masih ketinggalan. Saya coba tampilkan, yaitu tentang penggunaan bagan warna daun. Ya, jadi pada budidaya tanaman padi, penggunaan bagan warna daun ini sudah biasa dilakukan oleh petani, terutama untuk menentukan berapa dosis nitrogen atau urea yang harus diberikan pada tanaman padi sawah. Ya, jadi kalau warna daun ini berada antara skor 4 dan skor 5 atau 4,5, itu Anda tidak perlu memberikan pupuk nitrogen. Nah, ini penggunaan BWD dan pemupukan N. Jadi ini cara membacanya, ini BWD-nya, ya. Yang ini adalah skor BWD-nya, skor BWD. Ada skor kurang dari 3 atau sama dengan 3, kemudian skor 3,5 dan skor 4 atau lebih, ya. Jadi ini kan 5, 4, 3, 2 nih, ya. Ini ada angka skornya ini, cuman fotonya tidak jelas. Nah, ini membacanya begini. Kalau Anda ingin mendapatkan target hasil kira-kira 5 ton, gitu ya. Kira-kira ingin mendapatkan 5 ton. Kalau skor BWD-nya itu kurang atau sama dengan 3, Anda memberikan urea per hektarnya itu cukup 75 kg. Ya. Tapi kalau Anda skor BWD-nya itu 3,5, ya, untuk mencapai target yang 5, ya, 5 ton per hektar itu Anda berikan 50 kg per hektar. Tapi kalau skor BWD-nya itu sudah skor 4 itu di sini, ini skor 5, kalau di tengah-tengah ini berarti 4,5, gitu ya. Jadi kalau 4 sampai 5, maka kalau Anda pengen mendapatkan 5 ton per hektar, itu tidak usah dipupuk, ya, tidak usah dipupuk. Maksudnya tidak usah ditambahkan nitrogen. Urea, ini urea, ya, bentuknya urea. Urea kilogram per hektar. Jadi ini membacanya 75 kg urea, 50 kg urea, begitu. Nah, tetapi kalau misalnya Anda ingin menghasilkan target produksi yang tinggi, ya, katakanlah 8 ton per hektar, kalau BWD-nya itu kurang atau sama dengan 3, berarti di sini 3 ke bawah, ya, 3, 2, di sini 2,5, gitu ya. Maka nambah ureanya harus banyak, 150 kg per hektar. Tapi kalau misalnya BWD-nya itu sudah 4, ya, Anda cukup 50 kg per hektar. Kira-kira itu cara membacanya. Nah, berikutnya tadi nitrogen,
Kalau ini adalah batas kadar kalium dan fosfor di dalam tanah, ya. Kalau Anda menanam padi sawah, kemudian sebelum menanam Anda lakukan analisis hara pada padi sawah, maka hasil analisisnya Anda bisa baca. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah ketika Anda sudah mendapatkan hasil analisis tanah sawah tadi, Anda akan menanyakan begini, tanah sawah saya ini termasuk fosfornya termasuk kategori apa status haranya? Rendah, sedang, apa tinggi, ya. Kemudian berapa mupuknya, kan itu. Nah, kalau begitu hasil analisis tanah sawah Anda ternyata kandungan P2O5-nya itu kurang dari 20, ya. Jadi ini kadar hara terekstrak HCl 25% itu maksudnya tanah sawah Anda dimasukkan ke lab, kemudian di lab itu tanah itu diekstrak untuk bisa mengukur fosfornya dengan ekstrak HCl, ya. Ekstrak HCl itu ekstrak asam kuat sehingga P-nya lolos semua. Kalau P-nya itu di tanah itu P2O5 per 100 gram tanah itu kurang dari 20, maka kategorinya statusnya adalah P-nya rendah. Gitu, ya. Kalau P2O5 per 100 gram tanah itu antara 20 sampai 40, itu kategorinya sedang. Kemudian kalau P itu lebih dari 40, maka tanah sawah Anda itu termasuk kategori tinggi. Kemudian acuan pupuknya, ya, acuan pemupukan P dalam bentuk kilogram SP36 per hektar. Kalau tanah sawah Anda rendah, kategori P-nya rendah, maka pupuklah dengan 100 kg SP36 per hektar. Kalau kategorinya masuk kategori sedang, maka pupuklah dengan dosis 75 kg SP36 per hektar. Nah, kalau tanahnya status haranya tinggi atau lebih dari 40 P2O5 per 100 gram tanah, maka Anda cukup memberikan SP36 itu kira-kira 50 kg per hektar. Itu P. Nah, selanjutnya Anda juga melakukan analisis kandungan kalium pada tanah. Ekstraknya sama, ekstrak HCl 25%, ya. Angka yang didapat dalam bentuk miligram K2O per 100 gram tanah, ya. Ini statusnya tanah dikatakan hara K-nya rendah itu kalau K2O per 100 gram tanahnya kurang dari 20. Dikatakan berstatus sedang itu kalau kategorinya antara 10 sampai 20. Katakan kategori status K-nya tinggi kalau K2O-nya lebih dari 20 mg K2O per 100 gram tanah. Nah, terus memupuknya bagaimana? Ya, kalau Anda memberikan pemupukan ditambah dengan jerami, maka pada status tanah rendah, ya, status hara K-nya rendah, maka Anda pupuk dengan 50 kg KCl. Ya. Jadi dengan jerami, artinya tambahkan jerami, kemudian pupuk hanya 50. Tapi kalau tanahnya itu sudah sedang sampai tinggi, ketika Anda sudah mengembalikan jerami, maka tidak perlu memberikan pupuk KCl. Kira-kira itu, ya. Kemudian kalau tidak dilakukan penambahan jerami, maka kalau status haranya rendah, K-nya rendah, maka Anda memupuk KCl kira-kira 100 kg KCl. Kemudian untuk tanah sedang sampai tinggi, tanpa jerami itu 50 kg KCl per hektar. Itu tambahan untuk kuliah minggu lalu, ya. Nah, selanjutnya ini kan materi ini masih terkait dengan kegiatan pemeliharaan tanaman padi sawah untuk mendapatkan produksi yang tinggi, ya. Selanjutnya pemeliharaan selanjutnya setelah pemupukan adalah pengairan atau pengelolaan air. Nah, ini saya tidak usah membaca banyak di sini bahwa pandangan lama itu bahwa tanaman padi itu adalah tanaman yang membutuhkan banyak air, gitu ya, dibandingkan dengan tanaman lain, gitu kan. Kemudian dia bisa hidup pada daerah genangan, gitu ya. Nah, bahwa ternyata pandangan sekarang bahwa tanaman padi itu sesungguhnya
bukan tanaman air, tetapi tanaman padi itu bisa hidup di air. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah jelaskan salah satunya adalah tanaman padi itu memiliki sel yang namanya aerenkima, ya, sehingga oksigen itu bisa ditransfer dari atas sampai ke perakaran, ya. Nah, prinsip pemberian air itu apa? Prinsip pemberian air itu memberi air untuk tanaman dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, dan mutu yang baik. Nah, kira-kira itu, ya. Jadi kapan saatnya kita memberikan air, gitu kan? Jumlahnya berapa, kapan waktunya, kemudian airnya harus bagaimana, itu prinsip pemberian air. Karena kita tahu air ini sangat penting bagi tanaman, ya. Di antaranya sebagai komponen vital sel. Kalau Anda kenal yang namanya protoplasma, di sananya banyak air. Kemudian juga sebagai reaktan, ya, reaksi-reaksi metabolisme di dalam tanaman itu membutuhkan air. Jadi air juga sebagai pelarut bagi senyawa organik, anorganik, dan gas, ya. Kemudian air juga berperan di dalam mekanisme turgor, ya. Nah, terus gimana mengetahui kebutuhan air bagi tanaman padi? Kebutuhan air itu berhubungan dengan evapotranspirasi atau singkatannya ET, evapotranspirasi. Anda tahu evapotranspirasi? Jadi evaporasi dan transpirasi, gitu ya. Evaporasi adalah air yang keluar melalui lingkungan, itu evaporasi, sedangkan transpirasi adalah air yang keluar melalui tanaman, ya, transpirasi. Ini dipengaruhi oleh energi surya. Nah, ini di Indonesia itu radiasi surya itu antara 300 sampai 650 kalori per cm persegi per hari, atau setara dengan 3 sampai 7 mm ET. Ya, ET sendiri ini rumusnya Kc dikalikan dengan ET0, ya, ET0 atau ETO. Kc itu faktor tanaman, ET0 itu evapotranspirasi potensial. ET pada padi, ya, evaporasi pada padi adalah 1,2 kali EP, di mana EP adalah hasil dari penghitungan evaporasi panci. Mudah-mudahan Anda ini sudah dapatkan pada mata kuliah klimatologi bagaimana menghitung evaporasi panci, ya. Nah, berikut adalah contoh water use efficiency pada beberapa tanaman, ya. Pada jagung itu jagung ini tanaman C4 kira-kira 2,9 kilogram per meter kubik air. Artinya setiap 2,9 kilogram bahan kering yang dihasilkan itu membutuhkan 1 meter kubik air. Nah, kira-kira gitu, ya. Padi itu 1,6 kilogram bahan kering per meter kubik air. Jadi setiap meter kubik air itu akan menghasilkan 1,6 kilogram bahan kering. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, ini hubungan antara fase pertumbuhan dengan rasio evapotranspirasi dan evaporasi panci. Ini kita lihat di sini, ya. Ini hari setelah transplanting, kemudian ini rasionya, gitu kan. Lama-lama meningkat, kemudian menurun ketika mendekati panen. Nah, berikut adalah waktu dan cara pemberian air. Pada tanaman padi itu ada beberapa cara memberikan air. Ada istilah pemberian air dengan penggenangan tetap. Jadi tanaman digenangi secara tetap dengan tinggi genangan tertentu, kecuali pada saat pemupukan. Jadi pada saat pemupukan itu air pada padi sawah diturunkan sampai macak-macak. Kemudian setelah macak-macak, kemudian pupuknya ditebarkan dari permukaan dengan cara disebar. Itu digenangi, tapi pada saat pemupukan dia diturunkan. Nah, ada istilah continuous flooding
air diberikan secara kontinu ke petakan sawah, masuk dan keluar secara kontinu. Jadi ada air yang masuk dari inlet dan ada yang keluar melalui outlet. Jadi terus tuh masuk keluar itu continuous flooding. Ada yang namanya static flooding. Jadi air di petakan sawah berhenti. Jadi pematang itu dimasukin air, kemudian setelah itu ditutup, ya. Air akan ditambah lagi jika tinggi genangan sudah berkurang. Nah, kurangnya genangan air ini bisa terjadi karena penguapan, evaporasi, bisa terjadi karena transpirasi, ya. Jadi ketika air dimasukkan kemudian kondisi tergenang ditutup, kemudian air lama-lama kurang, kemudian nanti masukin lagi sesuai dengan berapa senti yang diinginkan genangannya. Itu pemberian air dengan cara penggenangan. Berikutnya budidaya jenuh air, ya. Budidaya jenuh air ini tanah dijaga dalam kondisi jenuh air tetapi tidak sampai menggenang, ya. Jadi ini tanah ada bedengan-bedengan biasanya, kemudian di antar bedengan itu ada semacam istilahnya parit, ya. Di parit itu air digenangi, ya. Kemudian bedengan itu nanti akan basah tetapi tidak tergenangi. Nah, bedengan itu basah karena kanan kirinya ada parit yang digenangi, ya. Nah, paritnya dalam kondisi mengenang. Nah, tanah di dalam bedengan itu tetap basah, ya, dalam kondisi jenuh air meskipun tidak digenangi, ya. Nah, ini namanya budidaya jenuh air. Kemudian ada istilah pemberian air berselang. Pemberian air berselang itu pemberian air secara terputus-putus, atau istilahnya di dalam budidaya padi itu intermittent, ya, intermittent. Jadi diairi, kemudian tutup, kemudian habis, masukkan lagi air, kemudian habis lagi, masukkan lagi, gitu, ya. Nah, ini namanya pemberian secara berselang. Nah, bagaimana tahapan pengairan secara berselang itu pada tanaman padi? Nah, pada saat tanaman berumur 3 hari setelah tanam, ya, sawah diairi dengan tinggi genangan hanya 3 cm selama 2 hari. Jadi ketika Anda tanam, ya, Anda tanam, kemudian setelah tanam itu Anda masukkan air, tinggi genangannya hanya 3 cm saja selama 2 hari. Nah, hari keempat petakan sawah diairi kembali hingga genangannya setinggi 3 cm dan tidak ada penambahan air, ya. Ini 7 hari setelah tanam, gitu, ya. Ini enggak jelas ini. Kemudian ini terus dilakukan sampai fase anakan maksimal, terus gitu. Nah, pada saat mulai fase pembentukan male atau bunting sampai pengisian, petakan sawah tetap digenangi. Kemudian petakan dikeringkan pada saat 10 sampai 15 hari sebelum panen, gitu, ya. Nah, itu proses ini disebut sebagai dengan pengairan berselang. Nah, apa keunggulan pengaturan air secara berselang ini? Pertama, mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif. Jadi Anda tahu kalau pada tanaman padi itu namanya munculnya anakan itu kan bertahap, ya, secara bertahap sampai terbentuknya anakan maksimum biasanya pada minggu 8, ya, minggu 7 atau minggu 8. Nah, anakan-anakan yang muncul belakangan itu biasanya pada saat panen itu menjadi anakan yang disebut sebagai anakan yang tidak produktif karena malenya masih hijau atau bahkan belum keluar malenya pada saat anakan yang pertama kali itu muncul, mengeluarkan male dan bisa dipanen, ya. Nah, dengan pengaturan air yang berselang tadi itu bisa mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif, ya. Sehingga kalau ada penggenangan tinggi biasanya anakan yang seharusnya muncul belakangan itu dia menjadi terhambat, ya, karena penggenangan, sehingga anakan tadi tidak keburu muncul, ya, atau tertahan. Kemudian menyergamkan pemasakan gabah. Jadi pada saat
tanaman padi mau menguning, ya, itu sebaiknya 2 minggu lah, 2 minggu sebelum panen itu hamparan sawah itu sebaiknya dikeringkan, ya, airnya dikeluarkan supaya kering apa? Supaya terjadi proses pemasakan gabah itu lebih cepat, ya. Kalau pada tipe IPB3S itu akan lebih bagus, ya. 2 minggu itu kering sampai tanahnya itu retak-retak gitu, itu akan bagus. Itu akan bisa mematangkan gabah sampai ke pangkal male, karena biasanya di pangkal male itu yang lain sudah kuning, ini pangkal male itu biasanya masih hijau, ya. Nah, dengan adanya pengeringan itu akan mempercepat proses pengisian yang ada di pangkal male tadi, sehingga pemasakan gabahnya menjadi seragam. Kemudian pengaturan air secara berselang itu bisa memudahkan pembenaman pupuk ke dalam tanah, ya, lapisan olah. Jadi kalau Anda memberikan pemupukan seperti pada minggu yang lalu, bahwa pupuk itu sebaiknya kan dimasukkan ke dalam tanah yang reduktif, ya, lapisan reduktif, ya, karena di lapisan reduktif itu kalau nitrogen akan berubah menjadi amonium, kemudian amonium akan diserap oleh tanaman. Tapi kalau Anda memberikannya di air itu malah terjadi penguapan, ya. Tuh. Oleh karena itu, kalau ada pemberian air secara berselang, kemudian pada saat pemupukan air itu diturunkan, maka pupuk akan bisa mudah masuk ke dalam lapisan olah, ya, atau lapisan reduktif. Kemudian memudahkan pengendalian hama keong, ya, mengurangi penyebaran hama wereng dan pengair batang. Saudara-saudara, di Bogor nih terutama, ya, yang curah hujannya tinggi, ini banyak nih keong, ya, tutut kalau orang sini bilang, ya. Nah, keong itu sangat dahsyat, ya. Kalau ada air menggenang pada saat baru tanam, itu biasanya keong itu masuk ke dalam petakan sawah, kemudian dia menyerang bibit yang ditanam. Kemudian nanti bibitnya patah-patah. Terlebih lagi kalau yang ditanam itu bibit padi yang usia muda, ya. Usia muda itu misalnya bibit padi usia 1 minggu setelah sebar atau 2 minggu setelah sebar, itu biasanya sering rusak oleh keong, sehingga kita terpaksa melakukan tindakan penyulaman, ya, pada bibit padi yang rusak oleh keong ini. Tapi kalau bibit padi yang usianya agak tua, misalnya 21 hari, itu keong agak tidak kuat mematahkan, ya. Nah, dengan adanya intermittent tadi, jadi ketika misalnya airnya dikurangi atau kering, maka si keong itu tidak mampu memasuki sampai ke tengah petakan, ya, sehingga serangan keong ini agak berkurang. Nah, saudara-saudara, ini konsumsi air, ya, padi sawah irigasi untuk apa saja, gitu, ya. Pertama, kegiatan pengolahan tanah. Kegiatan pengolahan tanah ini tentu membutuhkan air, ya. Jadi untuk membajak itu kalau tanahnya keras tentu juga susah dibajaknya. Nah, ini membutuhkan air. Kira-kira 150 mm per hari untuk konsumsi yang rendah. Untuk konsumsi yang tinggi itu bisa sampai 250 mm per hari. Nah, ini pengolahan tanah itu tentu untuk penggenangan. Setelah penggenangan kemudian pembajakan, setelah dibajak kemudian dilakukan pelumpuran, ya. Ini kita membutuhkan air pada proses ini. Kemudian proses berikutnya adalah evapotranspirasi, ya. Ini kebutuhan air untuk padi itu dihitungnya tadi dengan evapotranspirasi. Jadi konsumsi untuk evapotranspirasi itu kira-kira 500 mm untuk kebutuhan rendah dan 1.200 mm untuk yang kebutuhan tinggi. Untuk apa ini? Jadi tadi evaporasi dan transpirasi. Jadi penguapan yang melalui tanah dan ada penguapan atau transpirasi yang melalui tanaman, ya. Kemudian ada perkolasi, ya. Perkolasi ini air masuk kemudian mengalir lewat bawah, masuk, ya. Itu konsumsi air yang rendah itu sekitar 200 mm per hari, kemudian ada yang 700 mm per hari itu pada konsumsi yang tinggi. Tujuannya untuk menjaga genangan, ya. Kemudian drainase. Untuk
drainase ini biasanya berapa air yang masuk, berapa air yang keluar tuh pada proses drainase. Untuk konsumsi air yang rendah kira-kira 50 mm per hari, kemudian yang tinggi sekitar 100 mm per hari. Ini mengisi kembali air ya. Nah, berapa totalnya? Ya, totalnya kira-kira ini 900 sampai 2250 mm per hari. Jadi 900 mm per hari untuk konsumsi yang rendah, yang 2250 ini untuk konsumsi yang tinggi. Bisa dilanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Pengaturan kondisi bergantian ya, baik basah dan kering ini biasanya terjadi pada fase vegetatif ya, pada fase vegetatif. Tapi pada fase generatif biasanya begitu sudah memasuki musim istilahnya pengeringan atau pengisian biasanya terus kering ya. Nah, indikator untuk mulai memasukkan air itu kita bisa menggunakan alat yang sederhana ya. Apabila kedalaman muka air tanah mencapai 15 cm dari permukaan tanah, maka Anda masukkan air. Jadi ini kan tanah sawah ya retak-retak ya, nggak apa-apa, ya retak-retak, kemudian ukur tuh. Jadi kalau dari permukaan ini sampai ke sana 15 cm kedalamannya, jadi dari ujung ini permukaan sampai ke bawah ini muka airnya 15 cm. Nah, berarti Anda harus masukkan air lagi ya. Masukkan airnya sesuai dengan kebutuhan tanaman tadi ya. Apakah dalam posisi macak-macak, pas setinggi permukaan untuk proses pemupukan, atau ada penggenangan sekitar 3 cm ya. Jadi kapan saat memasukkan air? Ketika 15 air itu sudah turun sampai 15 cm ke bawah. Kira-kira itu pedomannya. Nah, faktor apa saja yang perlu diperhatikan di dalam irigasi? Yang pertama adalah fase pertumbuhan tanaman, ya. Jadi ketika tanaman tadi vegetatif, kemudian tanaman pada saat memasuki masa pengisian gitu ya, itu pemberian airnya akan beda. Jadi ini yang membedakan kebutuhannya ya. Jadi kapan harus menurunkan air atau kapan harus mengeringkan petakan sawah, misalnya pada saat pemupukan itu dikeringkan atau turunkan dulu sampai ke macak-macak, kemudian ada pemupukan. Sehingga sekali lagi untuk memberikan air irigasi pada padi sawah itu lihat fase pertumbuhan tanaman. Kalau misalnya pada saat mau panen ya Anda jangan memberikan air banyak-banyak, malah rekomendasinya 2 minggu sebelum panen petakan sawah itu harus dikeringkan ya. Kenapa Pak? Kalau diisi air terus sampai panen, nanti gabah Anda kadar airnya jadi tinggi, itu satu ya. Yang kedua proses pemasakannya menjadi tidak serempak gitu ya. Bulir yang pangkal malib biasanya masih hijau ya ketika air itu kebanyakan ya. Jadi pada saat mau menjelang panen keringkan. Jadi artinya apa? Bahwa pemberian irigasi pada padi sawah mengikuti fase pertumbuhan tanaman. Kemudian tekstur dan hidrologi lahan. Jadi kondisi teksturnya seperti apa? Ada tanah-tanah yang memang banyak pasirnya. Kalau banyak pasirnya berarti dia mudah meloloskan air sehingga perlu penambahan air lebih cepat dibandingkan dengan katakanlah tanah liat ya. Tanah liat itu yang biasanya proses keluar airnya itu lebih lambat sehingga memberikan airnya juga lebih lama. Kandungan bahan organik tanah. Kalau bahan organik di dalam tanah itu banyak, biasanya lebih mudah memegang air. Karena lebih mudah memegang air, maka air yang diberikan, tambahan yang diberikan biasanya tidak begitu banyak dibandingkan dengan
yang banyak pasirnya, ya. Kemudian distribusi curah hujan. Kalau curah hujan itu merata sepanjang bulan, ya, setiap bulan itu bisa rata, tentu Anda tidak susah payah atau repot-repot mengaliri air, gitu ya, mengalirkan air ke dalam sawah, gitu ya. Tinggal hujan itu. Tapi kalau distribusi hujan tidak merata, kadang misalnya kering, kemudian bulan berikutnya basah. Tentu pada saat fase kering itu, lihat fase pertumbuhan tanaman seperti apa. Kalau fase pertumbuhan tanaman membutuhkan air yang banyak, tentu ketika tidak ada hujan, Anda perlu memberikan air irigasi tambahan pada sawah. Ya. Kondisi infrastruktur jaringan irigasi ini yang penting. Kalau di desa-desa barangkali ada irigasi yang memang bukan irigasi teknis, gitu ya. Kemudian terkendala oleh saluran-saluran yang banyak ditumbuhin oleh gulma, ya, atau saluran airnya itu memang pada bolong, sehingga air itu tidak, kalau misalnya petakan Anda itu di jalur yang di belakang, ya, air tidak nyampe ke sawah Anda, gitu ya. Nah, ini yang masalah, gitu. Kemudian bagaimana cara pengairan dari petak ke petak, gitu ya? Apakah mengikuti aluran cacing, ya, atau petak pertama tergenang dulu baru masuk ke petak kedua, gitu ya? Nah, ini juga menjadi perhatian. Kemudian ada istilah organisasi pemakai air, gitu ya. Kalau di Bali itu, kalau Anda sering baca itu ya, sistem subak, gitu. Kalau di Sunda itu ada istilah mitra cai, gitu ya. Nah, ini bagaimana pengelolaan air di tingkat petani, gitu. Kemudian tentu ada biaya-biaya yang dikenakan untuk pengairan itu, ya. Ada yang istilahnya iuran air, itu ada di beberapa lokasi. Ini masih dikenakan biaya. Baik, itu tentang pemberian air pada proses pemeliharaan tanaman padi. Ada tahapan yang namanya pemberian air atau irigasi. Nah, berikutnya untuk menghasilkan produksi tinggi, kita perlu memperhatikan atau namanya penanganan hama penyakit, ya, atau OPT, organisme pengganggu tanaman. Mohon izin saya minum dulu, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebagaimana saudara-saudara ketahui bersama bahwa organisme pengganggu tanaman itu ada beberapa, ya. Ada gulma, kemudian ada hama, dan ada penyakit, ya. Tentu Anda sudah paham masing-masing definisinya. Kalau gulma itu kelompok tumbuhan, ya, tumbuhan pengganggu. Kemudian hama ini organisme hewan, ya, yang mengganggu tanaman, serangga, kutu, burung, tikus, ya. Kemudian penyakit ini kelompok yang tidak kelihatan, seperti bakteri, cendawan, virus, gitu ya. Ini yang kelompok renik, ini digolongkan dalam penyakit. Nah, ada istilah dalam pengendalian hama terpadu, istilah OPT terpadu, pengendalian OPT terpadu. Ya, kenapa dulu ada istilah pengendalian hama penyakit terpadu, gitu ya. Sekarang karena tidak hanya hama saja, sehingga organisme pengganggu tanaman terpadu. Pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu itu maksudnya adalah pengendalian OPT dengan beberapa metode yang kompatibel untuk mendapatkan hasil pengendalian yang maksimal dengan memperhatikan keselamatan dan dampak lingkungan. Ya. Dalam hal ini Anda memikirkannya adalah kira-kira apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mengendalikan OPT tadi. Yang kedua, tetap memperhatikan keselamatan dan dampak terhadap lingkungan. Jadi jangan hanya mematikan atau jangan hanya mengendalikan, tetapi Anda harus memperhatikan lingkungan, ya, dampaknya. Nah, dalam konsep OPT, ya, OPT terpadu atau pengendalian OPT terpadu, maka penggunaan pestisida itu dilakukan secara bijaksana, ya, dengan mengenali
golongannya. Golongan hawanya apa, kemudian jenisnya apa, sasarannya apa, dosis anjurannya berapa gitu ya, dan aman atau tidak buat keselamatan lingkungan. Nah, ini konsep OPT itu dilakukan ya, tidak sekedar memberantas saja gitu ya, tapi tadi keselamatan dan dampak terhadap lingkungan ini menjadi perhatian dalam pengendalian OPT terpadu. Nah, apa saja metode pengendalian OPT terpadu pada padi sawah? Yang pertama, penggunaan varietas tahan. Ya, tentu kalau Anda menggunakan tanaman padi yang tahan terhadap hama penyakit, maka diharapkan Anda akan mengurangi penggunaan pestisida. Ya, jadi dia sudah tahan duluan, ya, sehingga harapannya tidak ada serangan hama penyakit gitu ya, atau kalau tahu ada serangan hama penyakit dia tahan gitu ya. Yang kedua, pemupukan berimbang, pengolahan tanah yang baik dan rotasi tanaman. Nah, saudara-saudara, pemupukan berimbang ini menjadi penting di dalam dalam konteks pengendalian OPT terpadu. Kenapa? Sebagai contoh adalah ketika Anda menggunakan urea yang berlebihan atau pupuk N yang berlebihan. Ketika Anda menggunakan pupuk N yang berlebihan, maka biasanya itu akan mengundang teman-teman hama penggerek ya, hama penggerek datang itu. Ya, karena kalau N-nya tinggi, biasanya tanamannya hijau, kemudian sukulen ya, mudah rebah, dan itu disukai oleh hama penggerek biasanya. Jadi hama penggerek itu sangat suka ketika padi itu N-nya berlebih gitu ya. Masuk itu ya, ketika masuk dia sukulen tertembus. Nah, itu jadi rumahnya penggerek ya. Kemudian pengolahan tanah yang baik. Pengolahan tanah yang baik itu yang dimaksud adalah pengolahan tanah yang sempurna ya, mulai dari proses pembajakan, jeraminya dibalik, setelah jeraminya membusuk terdekomposisi baru dilakukan proses berikutnya, yaitu pembajakan, pencangkulan, kemudian penggaruan sampai terbentuknya pelumpuran. Nah, ini sangat penting untuk ketika tanah itu diolah kemudian jeraminya terbalik, maka jerami terdekomposisi, kemudian apa yang terjadi? Jerami tadi memberikan sumbangan C organik bagi tanah. Ketika C organik meningkat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi di sana mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah itu banyak di situ populasinya. Ketika mikroorganisme yang bermanfaat itu banyak di tanah, maka dia salah satunya adalah akan menjadi entah itu bisa menjadi musuh alami buat hama penyakitnya ya, atau bisa menyebabkan tanaman itu menjadi lebih subur, kemudian proses serapannya hara menjadi lebih bagus, sehingga tanaman itu menjadi bisa memiliki ketahanan tersendiri ya untuk mengatasi hama penyakit yang masuk. Kemudian rotasi tanaman itu penggantian ya. Kalau di tanaman padi sawah ini biasanya petani akan sulit, katakanlah padi menjadi kedelai menjadi jagung, baru padi lagi gitu ya. Padi palawija. Dulu sering kita diberikan penyuluhan sebaiknya rotasi tanaman di padi sawah itu jangan hanya padi pantun gitu ya. Jadi padi lagi gitu ya. Tetapi memang pada kondisi daerah-daerah yang irigasinya banyak, itu petani nggak mau berubah dari padi, kemudian musim berikutnya setelah padi diubah menjadi tanaman palawija, itu sering tidak mau ya. Nah, kalau mereka tidak mau, minimal padinya itu berganti varietas ya, katakanlah musim sekarang katakanlah Ciherang misalnya ya. Nanti musim berikutnya rotasi dengan katakanlah Inpari 42 atau Inpari 32 gitu ya. Tapi pada beberapa daerah yang setelah musim penghujan kemudian musim kemarau, di mana tanah airnya sulit untuk dilakukan budidaya padi, biasanya setelah padi palawija ya. Nah, palawija tadi itu bisa memutus siklus hama ya. Jadi prinsipnya sebetulnya rotasi tanaman tadi memutus siklus hama ya. Kalau ketika pada nanam padi itu ada hama penggerek, kemudian setelah padi panen
ditanami jagung, maka penggereknya tadi karena inangnya padi, tanamannya ganti jagung, ya otomatis si hama penggerek tadi akan mati gitu ya, nggak ada sumber pakannya. Itu jadi prinsip rotasi adalah memutus siklus hama. Pemanfaatan musuh alami. Ya, jadi tadi salah satunya adalah pemberian jerami yang saya ceritakan tadi. Ya, jerami ini ketika dikembalikan ke sawah itu bisa meningkatkan kondisi tanah sawah itu menjadi lebih subur, memunculkan banyak musuh alami. Yang musuh alami tadi bisa mencegah ya adanya hama penyakit yang masuk. Kemudian pengendalian secara gropyokan atau mekanis ini bisa dilakukan ya. Ini gropyokan ini biasanya pada hama tikus ya. Di kampung-kampung ini suka dilakukan gropyokan. Jadi orang-orang itu keluar semua membawa pentungan, bawa anjing, bawa omprong gitu ya, yang untuk mengusir tikus dari lubangnya. Setelah tikus itu keluar dari lubangnya, kemudian tikus itu rame-rame dikebukin gitu ya. Nah, itu gropyokan itu. Itu nggak tahu sekarang di beberapa daerah ini sudah jarang dilakukan gropyokan ini. Kemudian pengendalian secara fisik seperti dengan perangkap lampu, air panas gitu ya, ini bisa dilakukan. Jadi ada beberapa daerah yang pada saat penggerek banyak itu memasang lampu, kemudian di bawah lampu itu ada perangkapnya air ya, biasanya tidak harus air panas tapi air. Jadi ketika si ngengat atau kupu itu nempel ke cahaya, itu kepanasan, jatuh, kemudian jatuh ke perangkap air itu ya, sehingga dia tidak terbang lagi. Kemudian penggunaan pestisida hanya bila diperlukan, disarankan dengan biopestisida. Nah, ini kondisi-kondisi tertentu teman-teman ketika lakukan budidaya organik, ya, ini biopestisida menjadi yang utama karena tidak boleh menggunakan pestisida yang lain ya. Tetapi prinsipnya adalah ketika menggunakan pestisida yang sintetik, ikutin anjuran ya, dosis anjuran. Dan ingat keselamatan lingkungan. Nah, ini tadi jenis-jenis OPT gulma di padi sawah itu ada, kita banyak temukan gulma golongan daun lebar, kemudian kita juga temukan golongan teki ya, juga ada golongan rumput. Ini sekaligus saya agak koreksi ya. Jadi golongan daun lebar ini sekarang yang paling banyak di padi sawah itu yang pertama Monochoria vaginalis, kemudian Limnocharis flava, kemudian Ludwigia octovalvis, satunya lagi adalah Jelanica. Kalau yang di saluran-saluran irigasi biasanya dari kelompok Eichhornia crassipes. Nah, kelompok teki-tekian biasanya yang muncul di padi sawah itu Fimbristilis, ya, Fimbristilis, kemudian Cyperus iria, Cyperus cyperoides, gitu ya. Kalau kelompok rumput yang banyak itu yang pertama saat ini tuh Echinocloa crusgali, ya. Ini adalah gulma golongan rumput utama di pada padi sawah, Echinocloa crusgali. Echinocloa crusgali ini menariknya dia termasuk kelompok C4 ya, crusgali itu. Kalau Anda ketik ECHG ya, Echinocloa crusgali, dia golongan fotosintesnya itu C4. Sementara padi sawah itu C3. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika kondisi air itu berkurang atau kurang, itu C3, C4 itu lebih efisien dibandingkan dengan C3, sehingga pertumbuhan crusgalinya lebih hebat ketimbang padinya ya. Itu kira-kira ini ancaman yang luar biasa sebetulnya. Jajaguan ya, ininya Jajaguan. Nama daerahnya Jajaguan. Kemudian ada lagi yang kelompok rumput pada tanaman padi itu Sinodon dactylon. Orang Jawa nyebutnya suket gerinting. Jadi kalau ada istilah suket gerinting itu sebetulnya
rumput jajagoa, rumput Cynodon dactylon. Kalau orang Jawa Sunda, orang Sunda itu menyebutnya rumput kakawatan, ya, jukut kakawatan. Kakawatan itu mirip kawat, ya. Memang kalau di padi sawah ini Cynodon dactylon ini agak kuat, ya. Aplikasi herbisida juga sering lolos, ya, atau tidak terkendalikan dengan baik, ya. Nih, jadi itu beberapa yang saya sebutkan gulma-gulma penting pada padi sawah. Nah, saat ini banyak dilaporkan beberapa jenis gulma padi sawah ini mengalami resistensi, ya, resistensi terhadap aplikasi herbisida. Kalau sudah resistensi, artinya kalau sudah resisten, artinya apa? Si gulma itu ketika diaplikasi dengan herbisida tersebut dengan dosis rekomendasi, dia tidak mati atau masih bisa meneruskan siklus hidupnya. Sehingga petani harus menambah menambah dosis, ya, meningkatkan dosis berarti meningkatkan biaya. Berikutnya adalah hama, ya, ini hama yang populer atau sering pada padi sawah. Ini ada wereng, ya, ada wereng coklat, ada wereng hijau, ya. Ini luar biasa, wereng itu bendanya kecil, ya. Kalau Anda naik mobil biasanya kalau di jalan yang ada kanan kiri ada sawahnya itu biasanya pada nempel di kaca itu, ya, kena kaca itu, ya. Kalau Anda naik motor biasanya kalau tanpa kacamata atau tanpa helm itu biasanya ngena mata, itu suka pedih gitu, ya. Ini warna coklat atau warna hijau. Kemudian ada penggerek batang. Nah, penggerek batang itu ada dua istilah, ada istilah sundep, ada istilah beluk, ya. Penggerek batang yang menyerang pada padi ketika masa vegetatif, ya. Kalau Anda baru nanam padi, kemudian padinya kok kuning-kuning gitu, ya. Kemudian biasanya nyerangnya dari daun yang pertama itu menguning, kemudian lama-lama kuning semua karena patah batangnya, ya, menggerek batang. Nah, pada masa vegetatif serangan penggerek batang itu namanya sundep, ya. Jadi kalau udah padi kuning, oh ini tuh padi kena sundep gitu, ya. Tapi kalau menyerangnya itu pada masa generatif, ya, pada masa generatif biasanya yang diserang itu malai. Jadi malainya itu patah, ya, malai itu diserang oleh penggerek masuk ke dalam, malainya patah. Ketika malainya patah, apa yang terjadi? Si malai itu kan tidak mendapatkan suplai fotosintesis, sehingga si malainya tidak mengalami pengisian, tidak terjadi pengisian. Karena tidak terjadi pengisian, sehingga malai itu akhirnya berwarna putih, ya. Nah, itu disebutnya beluk. Kalau orang Kerawang nyebutnya hama Pak Haji, gitu, ya. Kenapa disebut hama Pak Haji? Karena itu si malai itu menjadi warnanya putih-putih gitu, kayak peci haji gitu loh, ya, warna putih, ya. Jadi sering ada yang nyebutnya itu beluk, ya. Sama penyebabnya. Jadi penggerek batang. Kemudian ada hama putih palsu, ya. Hama putih palsu. Kemudian ada hama ganjur. Hama ganjur ini biasanya menyebabkan batang padi itu daunnya menggulung mirip pentil gitu, ya. Kalau Anda punya sepeda yang sepedanya itu ada pentilnya gitu, warnanya jadi menggulung seperti itu. Kemudian walang sangit ini ya kayak belalang gitu, ya, kalau kepencet baunya nggak enak. Kemudian hama tikus burung, ya, ini adalah hama-hama utama pada padi sawah. Kemudian penyakit, nah, yang terkenal di padi itu ada penyakit blas, kemudian ada bakteri, ya, ada bakteri penggaris, ya, bergaris, ya. Kemudian ada penyakit karena kekurangan hara atau penyakit fisiologis. Nah, pertama tentang gulma. Nah, ini tentu karena Anda juga mendapatkan pelajaran tentang gulma, jadi tidak asing lagi. Gulma ini menjadi kompetitor tanaman di dalam penggunaan hara, air, dan radiasi surya, ya, sinar matahari. Jadi kalau tanaman padi itu pendek, sementara Echinocloa Gali itu tinggi posturnya, maka tanaman padi itu bisa ketutup oleh gulma, ya. Ketika ketutup oleh gulma,
maka cahaya tidak masuk sempurna ke tanaman padi bisa kalah bersaing di dalam memanfaatkan radiasi surya gitu ya. Kalau hara dan air sudah jelas di bawah itu ketika di tanah ya, perakaran bersinggungan dengan gulma ya, bersaing itu dalam mendapatkan hara. Kalau Anda memupuk tentu pupuknya akan dimanfaatkan oleh padi dan juga akan dimanfaatkan oleh gulmanya. Ya katakanlah jadi separuh-separuh, satu dikuasai padi, satu dikuasai gulma, yang seharusnya itu dikuasai atau diambil oleh tanaman padi semua. Nah, ini karena adanya gulma tadi. Gulma juga dapat menjadi inang hama dan patogen penyakit. Ya, krus gali, kenapa krus gali? Saya senang dengan krus gali soalnya karena dia C4, menarik gitu ya. Itu krus gali itu satu biji itu bisa menghasilkan 10 sampai 15 anakan. Ya, mirip padi. Tapi pada umur kira-kira 65 hari, krus gali itu dia akan keluar memunculkan male. Malenya tuh mirip ayam-ayam itu, makanya nyebutnya jajaguan. Ya, kalau di Jawa namanya jawan jaguan, mirip jago, nggak tahu. Yang mirip jagonya sebelah mana, kayaknya jenggernya atau apa gitu ya. Nah, krus gali itu mengundang burung itu. Jadi pada saat mulai bijinya tuh mulai menua, itu burung suka hinggap di situ tuh ya. Kemudian dia juga bisa menjadi inang penggerek batang si krus gali itu ya. Jadi gulma bisa menjadi inang hama patogen. Gulma mengganggu aktivitas dan mengurangi efisiensi panen, jelas. Kalau Anda pernah lihat namanya Leptoculasinensis ya. Leptoculasinensis itu gulma pada padi sawah yang rumput-rumputan itu banyak bijinya, itu sangat mengganggu aktivitas panen. Kemudian gulma air ini mengurangi efisiensi irigasi tentu ini ya. Jadi kalau di irigasi itu ada gulma, itu kehilangan air itu akan lebih cepat daripada irigasi yang tidak ada gulmanya. Kenapa? Karena kehilangan air itu kalau tidak ada gulmanya hanya melalui evaporasi, tapi begitu ada gulmanya, maka kehilangan air melalui dua, yaitu satu melalui evaporasi, yang satunya lagi melalui transpirasi air oleh gulmanya, sehingga air itu menjadi cepat hilang ya ketika ada gulma. Ya. Kemudian kerugian akibat gulma dapat sangat besar. Bahkan saya pernah menanam padi sawah ya, dan padinya itu tidak saya siangi sama sekali untuk membandingkan dengan tindakan penyiangan yang lainnya. Ternyata yang tidak disiangi sama sekali mulai dari awal sampai panen itu sama sekali tidak menghasilkan. Ya, dia menghasilkan male, tapi ketika dipanen malenya itu kosong semua. Ya, ini menandakan bahwa betapa dahsyatnya si gulma itu. Ya, meskipun tumbuh bersama, hijau royo-royo bersama, tapi begitu kelewat menutup tanaman padi gitu ya, tanaman padi kekurangan di dalam hara. Ya. Ketika kekurangan hara, proses pengisiannya tidak ada sehingga male itu menjadi kosong, menjadi hampa, sehingga hasil betul-betul hilang 100%. Ya, tuh, gulma itu. Nah, ini beberapa gulma padi sawah. Ini ada gambar yang keliru ya. Ini ada Ludwigia octovalvis, ya, Ludwigia. Ada beberapa jenis Ludwigia di sawah, gitu ya. Salah satunya octovalvis. Ada Ludwigia ascendens, ya. Ada Marsilea crenata. Marsilea crenata ini semanggi, gitu ya. Ini dia bisa menyebar dengan spora, ini ada di bawah balik daunnya. Kemudian ada Monochoria vaginalis, ya. Ada banyak lagi, ada Spenoclea zeylanica ya. Spenoclea zeylanica ini yang sekarang menjadi lebih dahsyat ya. Kemudian ada lagi yang golongan daun lebar, selain Spenoclea tadi Limnocharis flava. Limnocharis flava itu genjer ya. Jadi kalau Anda pernah makan sayuran indigenous ya, sayuran yang lokal ya. Jadi genjer itu gulma padi sawah, tetapi banyak di beberapa lokasi genjer ini dimanfaatkan menjadi sayuran ya. Ini sepertinya gambar ini keliru, Clidemia hirta. Clidemia hirta itu spesialis gulma daun lahan kering nih seharusnya ya, tidak nempel di sini nih. Nah, Cyperus ya, ada Cyperus iria, kemudian ada Fimbris stilis, ini banyak
gulma tergitian pada padi. Nah, ini prinsip pengendalian gulma. Jadi tujuannya adalah menekan pengaruh buruk gulma sampai tingkat minimum, ya. Nah, prinsipnya adalah membuat suasana yang tidak nyaman bagi pertumbuhan gulma. Gimana gitu ya? Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam pengendalian gulma terpadu pada budidaya padi sawah. Tadi salah satunya menggunakan varietas yang tahan itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Ada beberapa varietas padi yang memang tahan terhadap persaingan gulma atau kuat bersaing dengan gulma, ya. Seperti padi-padi tipe baru, ya, padi tipe baru seperti IPB 3S itu memiliki kemampuan bersaing dengan gulma lebih baik dibandingkan dengan padi hibrida atau padi tipe yang umum gitu ya, seperti Jeherang itu masih kalah dibandingkan dengan padi tipe baru. Kenapa? Karena padi tipe baru batangnya tegak, ya, batangnya tegak, posturnya tegak, kemudian daunnya juga tegak sehingga dia bisa lebih kuat bersaing dengan padi, ya. Kemudian beberapa yang bisa dilakukan untuk pengendalian gulma padi ini pengolahan lahan, ya, pengolahan tanah yang bagus, yang sempurna mulai dari bajak, mencangkul, kemudian menggaru, ini akan mengurangi tingkat serangan gulma, ya. Kemudian mengendalikan gulma di padi sawah itu bisa kultur teknis, ya, bisa secara manual, bisa pemupukan, bisa juga dengan mengatur jarak tanam. Saudara-saudara, nanti di pelajaran berikutnya itu ada istilah-istilah di dalam teknik budidaya tanaman padi, misalnya adalah SRI, ya, sistem rise intensifikasi itu menanam padi dengan jarak tanam yang lebar. Ketika nanam padi itu dengan jarak yang tanam yang lebar, maka cahaya itu masuk ke barisan padi lebih banyak. Ketika lebih banyak masuk cahaya ke barisan tanam padi tadi, apa yang terjadi? Gulma-gulma di antara barisan tadi itu lebih hebat tumbuhnya. Sementara kalau jarak tanam yang rapat, itu yang 25 cm, 35 cm lebih rapat, itu gulma lebih berkurang. Ya, karena apa? Karena tajuk padi itu lebih cepat menutup dibandingkan dengan jarak tanam yang lebar. Artinya di situ salah satu tindakan kultur teknis di dalam budidaya padi, ya. Kemudian pengelolaan air. Salah satu tindakan yang bisa mengendalikan gulma pada pengelolaan air ini adalah kegiatan penggenangan padi, ya. Ada beberapa jenis gulma ketika digenangi, sawah digenangi, itu gulma itu tidak bisa tumbuh. Kenapa? Karena gulma itu tidak memiliki tadi yang seperti padi, yang padi punya, aerenkima, ya. Karena gulmanya masih kecil, kemudian digenangi katakanlah ketinggian 10 cm, sementara gulmanya di bawah 10 cm. Maka lama-lama penggenangan itu akan menyebabkan kerusakan gulma, ya. Karena gulma kekurangan oksigen, lama-lama tidak menghasilkan energi, lama-lama gulma mati itu, ya. Jadi salah satu kegiatan di dalam pengelolaan air yang bisa mengendalikan gulma adalah penggenangan, ya. Kemudian rotasi tanaman ini juga bisa menyebabkan mengurangi dominasi suatu spesies gulma. Jadi kalau misalnya awalnya nanam padi, katakanlah padi yang tegak, kemudian menanam padi yang pendek, itu bisa berbeda dominasinya, ya. Kalau misalnya dari padi yang umur pendek, gejah, tingginya pendek, kemudian rotasi berikutnya dengan padi yang tingginya lebih tegak, lebih tinggi, dia akan bisa menekan gulma, ya. Atau misalnya habis padi ditanami kedelai, habis padi ditanami jagung, itu akan bisa mengubah dominasi gulma yang tadinya gulma air seperti monokoria, Ludwigia, kemudian Sphaenuclea siedanica, itu akan bisa hilang ketika tanah sawah Anda ditanami jagung atau kedelai, ya, karena jagung dan kedelai itu menjadi kering, lahan kering, gitu ya. Nah, pengendalian biologi ini bisa Anda lakukan misalnya pada Eichhornia crassipes, eceng gondok, itu bisa dengan menebarkan Neosetina burci atau Neosetina eichhorniae, ya, itu serangga yang bisa mengendalikan eceng gondok, ya. Nah, tentu ada yang terakhirnya adalah pengendalian kimiawi.
ini yang saat ini banyak dipakai oleh petani-petani kita. Kenapa? Petani kita sekarang semakin langka. Jadi petani yang padi sawah ya, itu kita susah, makin lama makin susah. Orang-orang yang seumuran Anda itu sekarang sudah jarang itu yang mau bekerja di padi sawah. Apa dampaknya? Dampaknya mencari tenaga kerja pada padi sawah itu sulit, langka gitu. Karena langka, ini orangnya jadi gitu lah. Tadinya 100.000 mau, sekarang nggak mau tuh upah 100.000 itu di padi sawah gitu. Akhirnya biaya menjadi meningkat, biaya penyiangan menjadi meningkat. Nah, daripada biaya yang meningkat, akhirnya petani beralih ke herbisida. Ya, herbisida itu sudah 1 hektar itu kebutuhannya paling 1 orang tenaga kerja. Kalau toh ditambah dengan 1 orang yang untuk melarutkan herbisida, katakanlah 2 orang. Kalau misalnya harus membayar 1 orang 150, hanya 300.000, herbisidanya hanya 100.000 paling mahal gitu ya. Sehingga hanya berapa? 300 sama 100.000, 400.000. Selesai 1 hektar. Tapi kalau Anda melakukannya dengan penyangan, 1 hektar 2 kali penyangan, katakanlah minggu ketiga dan minggu ke-6. 1 kali penyangan 1 hektar perlu 20 orang. 20 kali 2 udah 40. 40 kali 100.000 saja itu sudah 4 juta. Ya, itu bedanya ya. Sehingga saat ini pengendalian kimia menjadi salah satu pilihan yang sering dipakai atau sering dipilih oleh petani padi ya. Mohon izin saya minum dulu ya. Ais juga ya. Silakan kalau Anda tersedia kopi, bisa sambil ngopi. Nah, saudara-saudara, berikut ini adalah pengaruh jarak tanam terhadap bobot gulma. Jadi ini ngomongin ini bahwa kultur teknis ya, tindakan budidaya itu bisa menurunkan gulma. Ya, salah satunya adalah dengan mengatur jarak tanam. Ketika jarak tanam Anda 15 cm kali 15 cm, ya, kemudian yang ditanam itu IR 28, ya, itu bobot gulmanya kilogram per hektarnya itu hanya 1,9 ton kira-kira ya. Kalau Anda menanam ER 30 itu 2,4 ton. Jadi rata-ratanya 2,2 ton. Kalau jarak tanamnya 15 kali 15 ya. Ketika jarak tanamnya ditambahin lagi lebih lebar, pada ER 28 itu bobot gulmanya menjadi 3,29 atau 3,3 ton ya. Pada ER 30 3,1 ton, pada rata-ratanya sekitar 3,2, 3,18 ton ya, atau 3,2 ton. 3.186 kg per hektar, kalau ditonkan kan dibagi 1.000 jadi 3,18 atau 3,2 ton per hektar. Nah, ketika jarak tanamnya dilebarkan lagi, nah, pada ER 28 itu menjadi 3,5 ton. ER 30 3,8 ton dengan rata-rata 3,6 ton. Ini tadi yang saya ceritakan. Ketika jarak tanam menjadi lebih lebar, itu gulma itu menjadi lebih dahsyat tumbuhnya, ya, lebih banyak gulmanya. Nah, ini dibuktikan dengan bobot gulma yang semakin meningkat. Kira-kira gitu. Nah, jadi terus bagaimana cara mengatasinya? Anda pilih jarak tanam yang optimal sehingga bobot gulma itu tidak banyak, gitu, tetapi masih bisa dikendalikan dengan baik, gitu, ya. Nah, berikut hubungan pengendalian gulma dengan dosis pupuk N. Nah, jadi ini ada dosis nitrogen 0 dan 30 kg per hektar. Ini hasil ton per hektar, hasil padinya, ya, ton per hektar. Yang warna ini adalah tanpa pengendalian. Ini warna apa nih? Ini warna coklat tanpa pengendalian. Ini saya buta warna nih, jadi di depan laptop. Kemudian yang ini adalah warna hijau, ya, dengan pengendalian. Anda lihat di sini ketika Anda tidak menambahkan nitrogen, ya, ketika tidak menambahkan nitrogen, yang tanpa pengendalian ini hasilnya 2,5 ton per hektar. Kemudian yang dikendalikan gulmanya ini hasilnya menjadi 4 ton per hektar. Nah, yang ada nitrogen, nah biasanya pemupukan itu akan menambah gulma. Anda lihat di sini, ketika tanpa pengendalian dikasih nitrogen, nah, padinya naik 3 ton, 3,0 ya, 3 ton per hektar. Tapi begitu
dikendalikan, maka hasilnya menjadi 5 ton per hektar. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya gulma itu mengurangi hasil, gitu ya. Kalau dikendalikan dapat 5 ton, tidak dikendalikan 3 ton, artinya hilang 2 ton per hektar. Kebayang 2 ton. Sekarang itu harga gabah 4.500 per ton. Per kilo, Rp4.500 per kilo. Hilang 2 ton ya, tinggal dikalikan. Lumayan itu untuk jajan bakso tahu lebih banyak gitu ya. Daripada kehilangan 2 ton itu. Oke. Berikut hubungan antara fase pertumbuhan dengan hama yang menyerang. Maksudnya kapan sih menyerangnya hama-hama itu? Ya, di persemaian, apa saja di persemaian hama yang sering menyerang? Tikus, ya, tikus itu luar biasa di persemaian. Makanya sering petani melakukan penyemaian itu dikerudungi plastik, bukan dikerudungi apa istilahnya itu, dikasih pagar plastik kelilingnya, ya, dikasih pagar plastik kelilingnya supaya si bibit tadi tidak diacak-acak oleh tikus, ya. Kemudian penggerek. Nah, penggerek ini senang untuk nempel pada bibit di pembibitan, ya. Jadi bibit itu ngengat, itu berterbangan malam hari, kemudian dia bertelur di bibit itu. Jadi kalau Anda nanti ke sawah ada bibit, coba lihat di belakang daun padi, biasanya di daun padi itu di belakangnya, bukan di atas, ya, di bawah itu nempel warnanya pink-pink gitu, kumpulan telur itu sebenarnya, kumpulan telur penggerek. Nah, satu kumpulan telur penggerek itu potensinya bisa sampai 100 sampai 150 larva. Nah, kalau Anda bisa mengendalikan atau bisa mengambil di pembibitan katakanlah 10 daun yang ada telurnya itu, berarti kan 10 kali 150 larva itu, nah, potensial, sehingga bisa mengurangi penggunaan pestisida, ya. Jadi penggerek batang tadi di persemaian, lalat bibit ini juga banyak menyerang di persemaian, lalat daun ini juga banyak terjadi di persemaian. Kemudian pada masa vegetatif, pembentukan tunas sampai anakan maksimum, ini tikus juga masih menjadi serangan, ya. Kemudian hama putih, hama penggerek putih palsu, penggerek batang, kepinding tanah, lalat daun, lalat bibit, ulat gerayak, hama ganjur, wereng punggung putih, wereng hijau, lundi, nah ini banyak menyerang, ya. Kemudian di generatif, nah di generatif ini kita bedakan dari primordia sampai pembungaan. Ini tikus itu juga masih bisa menyerang pada saat dari primordia sampai pembungaan, wereng coklat, wereng batang putih, wereng hijau, ya. Kepinding, penggerek batang ini juga bisa menyerang ini. Kemudian pada saat generatif pemasakan, nah, dari matang susu sampai dengan masa penuh, ini biasanya tikus kemudian walang sangit. Jadi walang sangit itu dasarnya ketika dari matang susu menuju masa penuh. Jadi si walang sangit itu entah menghisap istilahnya, ya, sehingga si gabah tadi, bulir gabah itu menjadi hitam-hitam. Nah, ketika bulir gabah menjadi hitam-hitam, udah kualitas gabahnya menjadi kurang bagus. Hama, nah ini hama ada istilah stem borer, ya. Jadi stem batang borer itu penggerek, ya. Jadi ada beberapa penyebab penggerek batang di sini. Ada istilah ada namanya Tiporiza incertulas. Ini penggerek batang kuning. Nanti Anda bisa searching warnanya kayak apa, jenisnya kayak apa, ini banyak di Google, ya. Silo supressalis, ini penggerek batang bergaris. Kemudian ada Tiporiza inotata, ini penggerek batang putih. Ada Sesamia inferen, ini penggerek batang pink, ya. Jadi ini semuanya bentuknya ulet. Ulet nanti bisa berubah menjadi ngengat. Kemudian ada serangan penggerek batang pada fase vegetatif namanya sundep, ya. Ada namanya blok tadi saya sudah sampaikan. Ada leaf hopper dan plant hopper, ya. Jadi ini kelompok-kelompok yang menclok nempelnya di daun, ya. Ada wereng coklat gitu, ya.
namanya Nila parvata lugens, kemudian ada wereng hijau, Nepothetic virescens ya. Nah, wereng selain menyerang sebagai hama primer juga menjadi vektor virus. Nah, ini, ya. Gejala serangan wereng ini namanya Hopper burn ya. Jadi gejala terbakar ya. Jadi padi itu mirip kena penggerek tapi berbeda ya. Mirip terbakar. Kemudian ada wereng coklat ya, wereng coklat, wereng hijau. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit namanya tungro ya, kemudian kerdil rumput. Ganjur atau Orseolia oryzae ya, ini daun menggulung seperti pipa, seperti pentil gitu. Jadi kalau Anda tahu ban sepeda yang pakai pentil, nah itu menggulung seperti itu. Kalau Anda lihat di publikasi saya Orseolia javanica, tapi itu ganjur pada alang-alang. Itu saya pernah meneliti dengan teman proteksi, gitu ada Orseolia, tetapi yang menyerang pada alang-alang. Kemudian ada ulat, ya, ada armyworm, ulat gerayak, cutworm. Nah, ini beberapa hama yang ada di padi. Walang sangit, Leptocoryza acuta, ini menyerang saat gabah masak susu dan menyebabkan gabah menjadi hampa. Ya. Kalau toh tidak hampa, terdapat bekas tusukan, ya, sehingga kualitas padinya gabahnya itu menjadi jelek. Nah, rice bug ini menyerang seperti walang sangit, ya, tikus, kemudian hama non serangga lainnya. Ini beberapa hama pada padi. Ini Anda lihat ya, hama wereng seperti ini. Kalau sudah menyerang pada tanam padi, ini pada gosong daun-daunnya, ya, kering, coklat. Makanya nyebutnya wereng coklat nih. Badannya itu warnanya coklat. Nah, ini hama tikus, ya. Hama tikus ini pengendaliannya yang biasa dilakukan oleh teman-teman petani itu namanya trap barrier system, TBS, sistem TBS, trap barrier system. Jadi seluruh lahan padi ini dipasangi plastik nih ya, pasangi plastik. Tapi nanti setiap beberapa titik nanti dipasangin perangkap, ya. Jadi si tikus itu ketika mau masuk padi ternyata masuk ke perangkap itu. 1 hektar itu biasanya dipasang sekitar 8 kalau saya 8 perangkap, ya. Kalau misalnya sehari dari 8 perangkap itu 1 perangkap bisa 10 tikus saja, berarti kan 80 gitu ya. Nah, tiap hari itu bisa terperangkap gitu ya. Tapi ada yang tikusnya lebih canggih, dia tidak masuk ke perangkap itu tapi lompat gitu lewat pagar plastiknya itu. Sering kejadian. Nah, berikutnya penyakit. Nah, beberapa penyakit pada tanaman padi itu ada yang disebabkan karena fungi, ya. Kemudian ada bakteri, ada virus, ya. Penyakit yang sering ditemukan pada padi ini adalah BLAS, ya. BLAS itu penyebabnya adalah Pericularia oryzae. Menyerang pada fase vegetatif nyebutnya leaf blast. Kalau menyerang pada generatif namanya neck blast. Orang Kerawang menyebutnya penyakit leher angsa. Jadi si male itu sudah mengeluarkan male, tapi kena blast sehingga patah itu malenya, busuk, ya. Nah, itu neck blast. Tapi kalau pada saat fase vegetatif itu kering, ya, kering sehingga gejalanya kayak daun kebakar itu. Kemudian ada istilah brown spot. Brown spot ini disebabkan oleh Helminthosporium oryzae, ada seed blight, ada penyebabnya Rhizoctonia solani, kemudian ada stem rot, ini Sclerotium oryzae. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri, ada bacterial leaf blight, ya, ini Xanthomonas oryzae penyebabnya. Kemudian ada bacterial leaf streak, penyebabnya Xanthomonas translucens. Nah, virus tadi ada istilah tungro, ya. Virus tungro itu tadi penyebabnya ini mana tadi? Nah, tungro ini wereng coklat, kemudian kerdil lumput ini dari wereng hijau. Ya.
ada kerdil hampa, ada kerdil kuning. Ya, ini beberapa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, saudara-saudara, ini berikutnya adalah bagaimana pengaruh input dan musim terhadap hasil padi. Nah, kita lihat di sini pada ini adalah musim dry season, itu adalah musim kemarau, kemudian wet season ini adalah musim penghujan atau musim basah. Ketika musim kering, ya, pengendalian pengendalian terhadap insek itu sampai 44%, tapi pada saat musim hujan inseknya lebih rendah. Ya. Kemudian ini pengendalian gulma 13%, kemudian di musim kemarau 14%. Jadi ini yang membedakan adalah antara penggunaan insekta, ya, kemudian dengan pemupukan. Ya, kalau pada musim basah ini pemupukan lebih banyak, ya, 23%, tetapi pada musim kemarau 42%. Ini membacanya gimana? Membacanya? Lanjutkan. Kita sampai jam berapa kuliah? Saya stop dulu. Sampai jam 2.40. Oke. Tapi sebelum 2.40 ini karena telinga saya sudah agak panas. Saya break sebentar ya. Atau ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Halo? Ya. Pedes ya? Halo, tes. Ya. Pak izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Ini mohon maaf saya ganti pakai ini nih. Jadi kan tadi di di slide itu ada yang bagian warna daun itu ya, Pak. Kan itu ada respon tanaman terhadap pemupukan. Nah, itu berarti diketahuinya dari deskripsi varietas atau bagaimana, Pak? Oh, yang ini. Jadi ada varietas yang memang responsif terhadap pemupukan, ada yang varietas yang tidak responsif terhadap pemupukan. Itu nanti ada deskripsinya. Artinya kalau responsif terhadap pemupukan itu kalau Anda naikkan pupuknya, itu dia akan meningkat hasilnya. Tapi kalau varietas itu tidak responsif terhadap pemupukan, Anda kasih pupuk yang meningkat juga dia tidak akan menambah dengan baik gitu. Nah, itu disebutnya tidak responsif terhadap pemupukan. Gitu, Mas. Ya, Pak. Oke, Pak. Itu Anda bisa baca di deskripsi varietas. Biasanya kan varietas itu kan dilepas oleh Kementan. Nah, di pelepasan varietas itu biasanya dilampiri dengan deskripsi varietas. Nah, di situ ada itu apakah dia responsif atau tidak. Baik, itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ya. 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 Mas, yang kalimat terakhirnya tidak kedengeran. Ya. Ya.
Oh, tetap Mas. Jadi yang namanya biasanya kejadian resistensi hama itu terjadi ketika penggunaannya itu terus-menerus. Gitu ya. Coba nanti Anda lihat atau Anda googling tentang konsep resistensi ya. Konsep resistensi itu biasanya kejadiannya ketika penggunaan bahan aktif itu terus-menerus, ya kan? Biopestisida juga ada bahan aktifnya kan, ya kan? Nah, bahan aktifnya itu apa gitu kan? Nah, itu lama-lama bisa menyebabkan juga resistensi gitu. Tetapi mungkin yang terjadi adalah lama atau kecepatan resistensinya itu yang berbeda, gitu ya. Sehingga disarankan sebaiknya penggunaan berselang, gitu. Penggunaan berselang. Jadi katakanlah musim sekarang pakai apa, musim berikutnya ganti pakai bahan aktif apa, gitu ya. Gitu Mas. Ya. Saya belum membaca ya, maksudnya bagaimana kejadian di desa itu di dalam memproduksi padi organik gitu ya. Tentu tindakan rotasi ya, tindakan rotasi itu tentu akan menyebabkan pemutusan siklus hama. Nah, itu memang sudah terbukti ya dari berbagai literatur, dari berbagai penelitian bahwa rotasi itu menyebabkan dapat memutuskan hama tertentu. Kalau gulma itu berarti menyebabkan putusnya atau mengubah dominasi spesies gulma tertentu akan berubah menjadi spesies lain gitu ya, yang dominan tuh ya. Itu akan berubah. Adapun di desa itu menggunakan atau tidak ya tentu ini saya juga belum ke lokasi dan belum membaca informasinya ya. Tapi paling tidak bahwa salah satu upaya untuk menekan hama penyakit di dalam budidaya padi ini adalah penggunaan rotasi tanaman tadi. Gitu Mas. Ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan, ini tinggal sedikit ya. Ini berikutnya adalah teknologi budidaya padi sawah yang ada ya saat ini. Ini perbandingan teknologi budidaya. Ada yang pertama namanya teknologi PTT ya. Ini nyebutnya PTT, pengelolaan tanaman padi terpadu. Ini pencetusnya Badan Litbang Pertanian tahun 2008. Nah, apa komponen dasar dari teknologi itu? Ya, komponen dasar dari teknologi PTT itu yang pertama adalah varietas unggul baru, baik hibrida atau hibrida. Jadi itu yang digunakan. Jadi disebut sebagai bahwa Anda disebut menggunakan PTT itu, ini komponen-komponen yang harus Anda lakukan. Pertama adalah varietas unggul baru, baik hibrida atau hibrida. Yang kedua, Anda gunakan benih bermutu dan berlabel. Yang ketiga, Anda melakukan pemberian bahan organik. Caranya bisa melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos atau pupuk kandang. Itu. Jadi PTT itu harus ada nomor 3 ini. Harus ada bahan organik yang dikasih ke sawah. Kalau tidak jerami, ya kompos. Kalau tidak kompos, pupuk kandang. Ya. Yang keempat, ini pengaturan populasi tanaman secara optimal. Yang digunakan adalah jarwo, jajar legowo. Ya, jadi kemarin kita sudah sebutkan. Jadi PTT salah satu teknologinya itu adalah menggunakan jarak tanam jajar legowo. Kemudian pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, yaitu dengan BWD dan dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah. Jadi mereka menggunakan alat portable yang bisa mendeteksi status hara itu dengan cepat, ya, PUTS itu. Jadi seperti tadi kalau misalnya batas kalium itu berapa di sawah, kemudian memupuknya harus berapa. Fosfor di sawah ada berapa, memupuknya harus berapa. Nah ini yang nomor 6. Kemudian nomor 3, 4, 5, 6. Yang keenam, pengendalian UPT, ya, organisme pengguna tanaman dengan pendekatan pengendalian hama terpadu. Ini seperti tadi yang kita bahas. Nah ini adalah komponen teknologi dasar dari PTT. Nah, ada
ada teknologi pilihannya yang harus diterapkan di dalam PTT itu. Ya, ini disesuaikan dengan kondisi, kemauan dan kemampuan petani setempat. Kalau yang ini sangat dianjurkan diterapkan di semua lokasi. Ya, tapi kalau ini di penerapannya disesuaikan dengan kondisi, kemauan dan kemampuan petani. Pertama, pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam. Jadi tanahnya diolah dengan baik, ya. Tapi ya tadi mengolah tanah dengan baik itu ya sesuai kemampuan, ya. Kemudian penggunaan bibit muda kurang dari 21 hari. 21 hari setelah sebar, ya. Ini anjurannya. Jangan lewat dari 21 hari. Kemudian tanam bibit 1 sampai 3 batang per rumpun. Artinya menggunakan benihnya jangan banyak-banyak. Ya. Jadi 1 atau 3 batang per rumpun. Jangan 1 genggam, ya. Kalau 1 genggam itu berarti seombyoan tuh. Nah, itu lebih memboroskan penggunaan bibit, ya. Pengairan secara efektif dan efisien atau intermittent tadi yang saya jelaskan. Jadi diairi, kemudian dikeringkan, kemudian airi lagi, gitu ya. Penyiangan dengan landak atau gasrot. Ini istilah bukan internasional, landak atau gasrot itu. Jadi kalau di kampung saya namanya malah gledek. Jadi itu roda yang dikasih paku-paku yang didorong di antar barisan tanaman itu, ya, namanya gasrot. Ya, cuman fotonya nggak ada di sini. Minggu depan deh saya kirimkan fotonya, ya. Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok. Jadi jangan lewat. Kalau lewat gabahnya rontok duluan di lapangan, ya. Atau sebelum atau tidak tepat waktu, tapi panennya sebelum benar-benar matang, itu pengisian gabahnya belum sempurna. Nah, ini teknologi pilihan yang diterapkan pada teknologi PTT, ya. Nah, ini teknologi berikutnya ada istilah teknologi SRI, System of Rice Intensification. Ini dikembangkan pertama kali di Madagaskar tahun 1983 oleh Pastor Henry de Laulani, ya. Padinya sistemnya adalah padi organik, sehingga karena padi organik sistemnya maka nggak boleh ada penyemprotan pestisida, tidak boleh ada pengendalian gulma dengan herbisida, gitu ya. Umur bibitnya muda, antara 7 sampai 12 hari. Kira-kira bibit padi itu baru 2 helai daun. Ini yang merepotkan teman-teman petani di Jawa Barat di sini, ya. Kenapa? Bibit usia muda itu gampang diserang oleh keong, ya. Jadi keong itu sekali berjalan itu ternyata barisannya banyak. Makanya keong itu kalau balapan sama kancil menang keong. Ya, kancil meskipun larinya kenceng kalah sama keong. Ya, karena pasukannya banyak si keong itu. Jadi pada saat start keong sudah ada di garis finish. Kancilnya enggak. Ya, nih. Jadi bibit usia muda itu riskan terhadap hama keong. Kemudian menanamnya 1 bibit per lubang. Nah, ini sangat merepotkan ibu-ibu yang biasanya tandur nih, ya. Ibu-ibu yang nanam itu ketika disuruh nanam satu gitu, katanya ngerepotin Pak itu, gitu ya. Kemudian nanamnya dangkal, jangan dalam-dalam, nanamnya dangkal. Jarak tanam tegel 35 kali 35, ini lebih lebar, ya, jarak tanam lebar, atau 30 kali 30. Ya, ini yang apa? Tadi kan Anda sudah kami sampaikan data berbagai pengaruh jarak tanam terhadap gulma, ya. 25 kali 25 cm saja itu gulmanya 3,6 ton per hektar. Nah, apalagi kalau 35 kali 35 itu pasti lebih banyak lagi. Nah, sudah gitu tidak boleh pakai herbisida. Nah, gitu kan, karena organik sehingga harus disiang secara manual. Itu sangat memberatkan, ya. Pengairan intermittent, tinggi genangan 2 cm. Nah, ini memang SRI ini cocok untuk daerah-daerah yang airnya sedikit, ya, sehingga dengan air intermittent, ketinggian genangan hanya 2 cm, ini bagus diterapkan, ya. Jadi untuk daerah-daerah yang irigasinya susah, airnya juga susah, ini sangat menarik untuk diterapkan. Nah, dari proses intermittent tadi, anakan dapat tumbuh lebih banyak. Anakan itu karena jarak tanamnya lebar. Ketika jarak tanam yang lebar itu anakan bisa tumbuh banyak itu, ya. Kemudian tidak ada penggenangan, ya. Penggenangan hanya 2 cm. Jadi anakan terus tumbuh. Berbeda ketika padi itu digenangan, ada saat-saat tertentu di mana anakan itu tertekan oleh penggenangan, ya. Kemudian dihitung dari persemian, tanaman itu lebih cepat panen. Kenapa lebih cepat panen, saudara-saudara? Dia nanam dengan bibit usia muda, 7 sampai 12 hari. Nah, bibit usia muda itu
dia kan dari persemaian baru 7 hari sampai 12 hari. Itu ketika ditancapkan atau ditransplanting pada sawah, itu relatif lebih cepat recovery. Ini mirip kalau orang tua patah tulang. Orang tua kena patah tulang sulit nyambungnya tuh. Tapi kalau orang muda patah tulang itu cepat recovery itu, cepat ya. Itu ibaratnya gitu ya. Bibit padi yang muda itu kalau dicabut, ditanam itu lebih cepat pulih. Beda kalau bibit padi umur 30 hari itu dicabut, tancapkan ditransplanting itu lama pulihnya, ya. Itu. Kemudian kenapa anaknya jadi lebih banyak? Nah, bibit padi itu pada umur 7 sampai 12 hari itu belum sempat beranak di persemaian. Nah, ibaratnya karena belum sempat beranak di persemaian, ketika ditanam di padi sawah, itu dia akan menganak lebih banyak. Berbeda kalau sudah kelamaan di persemaian, dia sudah keburu menganak di persemaian. Ya, ketika ditanam di lapangan, persemaiannya sudah ibaratnya anakannya sudah berkurang. Nah, gitu. Ya, itu sehingga SRI ini biasanya anakannya lebih banyak. Nah, ini memerlukan keahlian khusus untuk menangani bibit muda ini tadi yang kurang dari 12 HSS hari setelah semai. Ya. Masalah keong, ya. Nah, itu masalah keong itu sulam bibit, pengambilan keong, itu lebih membutuhkan banyak tenaga kerja. Penggunaan pupuk kandang menyebabkan waktu penyiangan perlu ditambah. Ini yang jadi lebih seru lagi. Jadi karena ada rekomendasi penggunaan pupuk kandang, kemudian airnya intermittent itu diairi, tidak diairi, kemudian genangannya hanya ketinggian 2 cm. Apa yang terjadi? Pada daerah-daerah yang airnya memang kelewat kering, airnya muncul gulma. Yang gulma itu bukan gulma sawah, tetapi muncul di tengah sawah. Ya. Mimosa pudica muncul di tengah sawah. Kemudian ada Clidemia, itu bisa muncul di tengah. Karena apa? Kebawa oleh pupuk kandang tadi, kemudian kebawa dari pupuk kandang, terus tanahnya menjadi intermittent di sawahnya itu. Nah, sehingga seperti lahan kering jadinya, muncullah mimosa. Jadi kan lucu kalau di tengah sawah ada gulma Mimosa pudica gitu kan. Padahal Mimosa pudica itu spesialis lahan darat gitu, ya. Oke, berikutnya ada teknologi istilahnya IPB Prima, ya. IPB Prima ini kita, ya, IPB ini mulai dari penyiapan benih bermutu, sortir benih, rendam benih, lakukan pengamatan dan pengambilan telur, ya, pengolahan tanahnya mulai olah tanah sempurna, menanamkan jerami, aplikasi pupuk organik 300 kg per hektar 1 sampai 3 hari sebelum tanam, ya, kemudian nanamnya 10 sampai 14 hari. Macak-macak, jarak tanamnya bisa legowo, misalnya 15 kali 20 kali 40, ya. Jadi lubang sama, ya. Dicelupkan di prebiotik. Pengairannya juga disarankan dengan pengairan berselang. Ini rekomendasi pupuknya, jadi 5 sampai 7 hari setelah tanam dipupuk, kemudian 21 hari, kemudian 35 hari. Dan ada rekomendasi pemberian silika 1 liter per hektar yang disemprotkan pada umur 10 dan 30. Nah, pengendalian HPT-nya sama, ya, melakukan pengamatan setiap hari sampai umur 1 bulan, ini untuk mengatasi penggerek, kemudian lakukan gerakan pengendalian hama tikus dengan LTPS, barrier system, kemudian penyemprotan insektisida untuk penggerek batang. Nah, panen setelah 90% bulir padi mengering, panen setelah embun kering atau tidak ada hujan, segera dirontok dengan thresher, alas panen 9 meter kali 9 meter supaya gabah tidak muncrat ke lapangan, ya, tertampung di alas. Segera pengeringan setelah dirontok, apabila tersedia gunakan mesin panen atau combine harvester. Ini saran dari teknologi IPB 3S. IPB Prima. Sistem Huston. Nah, sistem Huston ini berbeda dengan sistem tanam SRI. Kalau SRI itu usia muda bibitnya, kalau Huston itu bibitnya usia tua 30 hari, ya, 25 sampai 30 hari. Nah, dia tidak berharap anakan, yang diharapkan adalah 30 si bibitnya itu, ini kan 20 sampai 30 batang per lubang. Kalau SRI 1 batang per lubang. Ya, dia berharap anakan banyak. Kalau ini tidak berharap anakan banyak. 30-30-nya itu kalau ditancepin, itu semua jadi malai. Nah, gitu kira-kira. Tapi apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah sistem Huston itu kebutuhan bibitnya menjadi lebih banyak. Ya. Nah, ini katanya direkomendasikan untuk daerah yang endemik keong. Ya, karena
umur 30 hari itu keong tidak akan menyerang lagi. Kemudian daerah yang drainasenya sulit, kemudian problem keracunan besi, nah ini biasanya direkomendasikan untuk sistem ini. Ya, perlu varietas khusus, kemudian bibit tua sehingga anakan tidak banyak. Bibit tidak dibersihkan bagian akarnya untuk mengurangi kerusakan akar. Bibit ditanam agak dalam supaya tidak rebah karena dia benihnya sudah lebih tinggi. Ya. Masalah terutama pada saat pindah tanam karena bibit tua dan jumlah perumputnya banyak. Perlu lebih banyak benih per hektar. Ini yang jadi masalah Aston ya. Karena nanamnya 20 sampai 30 bibit per lubang tanam. Salibu, nah salibu itu tanam sekali kemudian dipanen beberapa kali. Jadi diratun, jadi dikepras kemudian keluar ratunnya atau keluar anakannya lagi, itu yang dipelihara. Ya, itu salibu. Nih, jadi setelah panen, kemudian dikepras dengan mower, kemudian muncul ratunnya. Nah, ratun ini yang dipupuk dan pelihara. Itu namanya teknologi salibu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang tidak jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bertanya lewat WA saya atau lewat WA grup. Ya, kami persilakan. Karena waktu sudah lewat 7 menit, mohon maaf. Kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ingatkan yang belum isi presensi segera isi presensi ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih.